Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali, ya, mempelajari agama kita di Dinul Islam dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita lakukan pada hari ini tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, orang yang mengikuti mereka baik hingga hari kiamat kelak. Taib ikhwani fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali apa yang kita baca, ya, penjelasan tentang kitab Aqidah Thahawiyah dengan menggunakan syarah dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala yang berjudul At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah 'ala Al-Aqidah At-Thahawiyah. Dan kita telah sampai pada poin ke-219 pada pertemuan 2 pekan yang lalu. Ya, mohon maaf, pada pertemuan yang lalu saya terlupa untuk memberitahukan ya bahwa kalau ada safar ya ke Mekah umrah, jadi kita kosongkan. Ya, insya Allah pada pertemuan hari ini kita melanjutkan mulai dari poin 220. Ya, ini adalah kita sudah hampir pada akhir dari kitab ini, ya, akhir dari kitab Aqidah Thahawiyah. Pada poin ke-220 ini, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana 'alal iman wa yakhtima lana bihi. Ya, kita mintakan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yuthabbitana 'alal iman, agar mengokohkan kita di atas keimanan. Wa yakhtima lana bihi, dan menutup akhir hidup kita di atas keimanan. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, bahwa ini termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana setelah kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari awal sampai akhir, akidah Thahawiyah ini termasuk kitab matan akidah yang ringkas, yang cukup komplit, ya, yang cukup lengkap membahas tentang akidah Islam. Kita pelajari dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu tentunya kita memintakan kepada Allah agar Allah menetapkan kita, mengokohkan kita di atas akidah ini. Karena fala yakfi anal insana ya'rifu al-aqidah. Tidak cukup manusia itu cuma sekedar tahu saja, sekedar mengilmui saja, itu nggak cukup. Ya. Karena bisa saja bahkan orang yang alim sekalipun, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, al-alimu yazallu wa yakhti, bisa saja tergelincir, bisa saja tersalah. Ini orang yang alim, apalagi yang awam. Yang alim, ya, apalagi yang awam, ya. Semua di antara kita ini manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya berbuat kesilapan, kekeliruan dan
kita ini sering lupa. Sehingga juga ini menjadi nasihat bagi kami pribadi untuk tidak bosan-bosan untuk mengulangi, murojaah kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, jadi walaupun kita sudah selesai beberapa kitab akidah, terutama di kajian yang dipelopori oleh Pak Dian, ya, ini sudah bertahun-tahun dan alhamdulillah sudah banyak kitab yang diselesaikan, ya. Dan ini satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada hari ini kita akan khatamkan ya kitab ini, dan apa yang sudah kita pelajari ini kita amalkan dan juga kita murojaah, sering-sering murojaah. Karena kita ini ya sering lupa, sering salah. Iya. Maka kalaupun kita sudah selesai mempelajari sebuah kitab, fala yaktarul insan bi ilmihi, maka kita jangan tertipu yang demikian. Wala ya'manul fitan, dan merasa aman dari fitnah, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jangan merasa bahwa dengan mengetahui apa yang sudah kita pelajari selama ini berarti kita nggak bakalan terpeleset. Ini keliru besar ya, karena syaitan itu senantiasa menggoda manusia sehingga kemudian manusia ini tergelincir melakukan kesalahan. Ya, maka jangan sampai kita tertipu dengan ilmu kita. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, apakah ilmu kita ini setara dengan ilmunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi, bahkan disebutkan bahwa beliau ini adalah Khalilur Rahman. Ya, tidak ada di antara nabi yang dianggap atau diangkat sampai pada derajat Khalil, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang nabi. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, ya, dengan hidayah yang Allah berikan, taufik yang Allah berikan kepada beliau. Beliau adalah seorang yang maklum. Beliau masih saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini doa diabadikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Lihat, perhatikan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau minta kepada Allah agar dijauhkan, ya, wajnubni, jauhkan aku, wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku, anak-anakku, dari penyembahan kepada berhala. Ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, karena penyembahan terhadap berhala ini banyak menyesatkan. Bayangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, ya, seorang nabi. Beliau saja masih khawatir kalau beliau terjerumus, tergelincir, jatuh ke dalam perbuatan syirik yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mati atas kesyirikan dan dia tidak taubat dari kesyirikan yang dia lakukan, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Hapus seluruh amalannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat takut kalau dirinya jatuh ke dalam perbuatan syirik, hingga beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Tidak beliau saja, anak-anaknya juga dimintakan oleh beliau kepada Allah dijauh perbuatan syirik. Ini menunjukkan kepada kita agar kita senantiasa minta kepada Allah agar kita diberikan kekokohan, diberikan taufik, diberikan hidayah. Karena tidak ada kita ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia biasa, tidak ada jaminan pada kita. Sehingga kita harus sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik, diberikan kekokohan, keteguhan, ya, di atas akidah yang sahih. Taib. Oleh karenanya Syekh Saleh Fauzan di sini mengatakan fal insanu yas'alullaha as-salamata wal afiyah. Manusia harus senantiasa minta kepada Allah keselamatan, al-afiyah, minta afiyah, keselamatan, ya, agar senantiasa selamat di dunia dan juga di akhirat. Fakam min alimin zalla wan harafa 'anid din. Begitu banyak, betapa banyak orang yang alim yang tergelincir, menyimpang dari agama, banyak sekali. Wakam banyak sekali, ya, yang seperti itu. Dan amal kita itu tergantung penutupnya. Fal a'mal bil khawatim. Kita minta agar kita di atas husnul khatimah, kita di atas kesudahan yang baik, penutup yang baik.
bukan di atas kesudahan yang buruk, ya, bukan su'ul khatimah. Taib. Itu poin ke-220. Taib. Kemudian poin ke-221, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan di sini wa ya'simana minal ahwa al-mukhtalifa wal ara' al-mutafarriqah. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita dari hawa nafsu yang menyimpang dan pemikiran-pemikiran yang menyimpangkan kita, yang menyesatkan kita, ya, yang berbagai macam yang menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Taib. Di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan ma adallun nasi illa al-ahwa. Tidak ada yang lebih menyesatkan manusia kecuali hawa nafsu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Maka siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hawa nafsu kita ini termasuk di antara yang menyesatkan diri kita. Kebanyakan manusia disesatkan oleh hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya termasuk di antaranya perbuatan syirik, penyembahan kepada berhala. Itu disebabkan karena hawa nafsu manusia, kecintaan mereka kepada berhala mereka. Jadi hawa nafsu kembalinya. Sebagaimana Imam Al-Makrizi dalam kitab beliau Tajridut Tauhid. Dan beliau nukil ini dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi apa yang mendorong menyembah berhala mereka itu tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan mereka, karena hawa nafsu mereka, kecintaan mereka kepada berhala-berhala mereka. Jadi mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai tandingan bagi Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunallaha yuhibbunahum kama yuhibbullah. Iya. Jadi mereka di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan sesembahan mereka ya selain Allah itu sebagai andad, sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cintai. Cinta ini hawa nafsu. Ya, cinta kepada berhala-berhala ini mereka jadikan seperti cinta mereka kepada Allah. Ya itu. Itu yang melatar belakangi peribadatan kepada berhala-berhala mereka. Ini cinta mereka kepada berhala-berhala tersebut. Nanti dari cinta ini kemudian dibangunlah ibadah mereka, ya. Jadi awalnya itu cinta, kemudian dibangun di atas itu adalah apa? Peribadatan mereka. Ya, itu. Taib. Kemudian dalam Quran surat Al-Jasiyah juga Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin." Ya, itu juga sama. Ya, bagaimana pendapat kamu kepada orang yang menjadikan sesembahannya sebagai hawa nafsunya sebagai sesembahan? Ilahahu hawahu. Dia jadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan. Iya. Maka dengan demikian kita juga harus sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala as-salamah minal hawa. Ya, keselamatan dari hawa nafsu kita. Wa an yahdiyahul haq, dan senantiasa kita mintakan petunjuk kepada Allah agar senantiasa hawa nafsu kita ini diberikan taufik pada alhan. Iya. Dan kemudian juga Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi bagaimana mereka ini tersimpangkan dari jalan yang lurus. Allah mengatakan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ya. Setiap datang kepada kalian seorang rasul bima la tahwa anfusukum, yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian. Ya, jadi para rasul itu ada yang memang diutus kepada Bani Israel, ada yang tidak. Ya. Ala kulli hal, setiap nabi ataupun rasul yang diutus kepada Bani Israel, kalau cocok dengan hawa nafsu mereka, ya mereka tidak. Dan kalau tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, istakbartum, kalian apa? Kabtum. Fafariqam kadzabtum. Maka sebagian dari nabi-nabi itu kalian dustakan. Wa fariqam taqtulun. Sebagian lagi kalian bunuh. Ini kerjaannya orang-orang Yahudi. Membunuhi para nabi, apalagi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini bukan kita yang mengatakan, dan ini saja ya, dan ini Allah SWT abadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-87. Allah sebutkan. Jadi kalau tidak cocok dengan hawa nafsu, ya mereka takabur, sombong terhadap seruan dari para nabi,
kemudian sebagian mereka dustakan dakwah mereka, sebagian lagi mereka bunuh. Lihat banyak Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Isa mereka coba bunuh, cuma gagal. Ya. Itu para Yahudi seperti mereka membunuhi para nabi. Ya, fal hawa khatiran jidan, maka hawa nafsu ini sangat-sangat berbahaya. Taib. Kemudian kita kembali ke matan di poin ke 222. Ya, poin 222 wal madhahibi ar-radiyah. Ya, jadi ini lanjutan ya. Kalau kita lihat dari 220 ayat 2, poin ke 220 kita mintakan kepada Allah agar mengokohkan kita di atas keimanan. Kemudian yang kedua, agar mematikan kita di atas keimanan. Jadi mengokohkan ini artinya sepanjang hidup kita di atas akidah yang sahih. Yakhtima lana bihi, menutup kehidupan kita dengan di atas akidah yang sahih. Kemudian yang ketiga, kita mintakan kepada Allah agar menjaga kita, melindungi kita dari hawa nafsu yang menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Ya, atau pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Nah, kemudian yang ke-220 dari apa? Dari madhab-madhab yang menyimpang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftaril ummah ala 73 firqah, kulluha finnar." Ya, ini hadisnya ada lanjutannya ya, tidak disebutkan oleh beliau seluruh hadisnya. Ya kulluha finnar illa wahidah. Ya, jadi umat Islam ini nanti akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ya, 73 kelompok. Semua kelompok ini ada di neraka kecuali satu. Ya, ini siapa mereka ini? Wahai Rasulullah, ya, ini al-jamaah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari itu. Jadi pada hari itu Rasulullah SAW masih hidup. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada perpecahan di tubuh kaum muslimin. Terpecah menjadi 73. 72 di neraka, satu yang di surga. Ya. Ini tidak menjadi, di sini tidak mengatakan bahwa yang 72 itu kekal dalam neraka, tidak demikian ya. Ada ulama menjelaskan yang 72 ini kekal di neraka. Tapi diancam oleh neraka, diancam dengan neraka mereka ini. Karena kesesatan yang terjadi pada diri mereka, pada akidah mereka. Ya. Karena kali annaha kharijatun anil haq, karena mereka keluar dari kebenaran. Makanya ada ulama berusaha membagi 72 ini. Ya. Jadi pokoknya itu ada sekitar, ada Khawarij, kemudian ada Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, dan yang lain-lainnya ya. Ini ada 6, kemudian nanti dari 6 ini ada pecahan-pecahannya, turunan-turunannya. Iya. Taib. Jadi kenapa 72 ini masuk neraka? Karena diancam dengan neraka karena kharijatun anil haq, karena keluar dari jalan yang benar, menyimpang dari kebenaran. Illa man sara ala mithli ma sara alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abuhu, kecuali orang-orang yang berjalan di atas apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah golongan yang selamat. Al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah, kelompok yang akan ditolong. Inilah dia al-ja'ah. Ya, inilah dia. Iya. Jadi mereka inilah yang fa'innahum najawna minan nar. Mereka akan selamat dari neraka, satu kelompok ini. Iya, makanya disebut sebagai al-firqah an-najiyah, jalan apa kelompok yang selamat, ya, seperti itu. Dan madzhab di sini maknanya adalah al-ara, yakni pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran. Ya, pemikiran-pemikiran akidah-akidah yang menyimpang. Taib. Seperti apa contohnya? Disebutkan pada poin ke-223. Mithla al-musyabbihati. Di antara pemikiran yang menyimpang, mazhab yang menyimpang adalah al-musyabbihah. Siapa musyabbihah? Ini sudah banyak kali kita bahas ini ya. Di awal-awal, di pertengahan, bahkan beberapa pertemuan yang lalu juga kita bahas, kembali ulangi. Jadi kalau kita baca dari awal sampai akhir, ini terjadi pengulangan-pengulangan. Ya.
pengulangan-pengulangan, terutama masalah asma wa sifat, masalah takdir. Ini diulang beberapa kali. Bisa jadi karena memang ini perkara yang penting, yang banyak terjadi penyimpangan di masa Al-Imam Abu Ja'far at-Tahannya, ya. Penyimpangan ini terjadi sejak masanya para kita. Salaful ummah itu sudah terjadi penyimpangan akidah ini. Ya, dalam masalah takdir, dalam masalah keimanan, dalam masalah apa namanya asma wa sifat, ini terjadi. Sehingga kemudian mungkin karena masalah penting ini, sehingga kemudian beliau sering mengulang-ulangi pembahasan-pembahasan ini. Bisa jadi seperti itu. Atau memang sekedar ulang saja, bisa juga. Sehingga kemudian para ulama yang datang belakangan itu menyusun kembali, dirapikan, sehingga pengulangan-pengulangannya dibuang. Ya, ya, supaya lebih enak gitu dibaca. Tapi ala kulihal, seandainya diulangi juga tidak mengapa, karena sebagian saya seperti tadi di awal, kita harus sering mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari supaya kita tidak lupa, supaya kita tergelincir, karena kita ini sering melakukan zalla, ini sering tergelincir, sering lupa apa yang sudah kita pelajari. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk membuka kembali pelajaran-pelajaran akidah, terutama ya karena usia kita ini singkat, kita tidak punya banyak waktu ya untuk belajar agama, sehingga kalau ada waktu untuk belajar agama maka fokuskan kepada pelajaran akidah terutama, ya, karena itulah yang penting, karena akidah ini adalah pondasi. Tentunya perkara-perkara lain dari ilmu fikih misalnya itu juga penting untuk dipelajari karena terkait dengan amaliyah sehari-hari, tapi jangan dilupakan, ya, masalah akidah itu masalah yang sangat vital karena semua dibangun di atas itu, ya. Demikian. Taib. Jadi kelompok musyabbihah itu adalah orang-orang yang mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhlukin. Dan berulang kali kita jelaskan bahwa kita Ahlussunnah wal Jamaah kita tetapkan sifat-sifat Allah itu sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Allah mengatakan beristiwa di atasnya, dan istiwa itu kita fahami maknanya bahwasanya istiwa sebagaimana dikatakan oleh para a'immah, yakni ala wartafa'a. Ala wartafa'a, ya. Allah meninggi. Harusnya sudah seperti itu kita pahami. Tidak perlu kita mempertanyakan bagaimana istiwa Allah itu. Nggak perlu disama-samakan. Sehingga ketika kita mulai mempertanyakan bagaimana istiwa, maka kemudian yang masuk adalah membagaimanakan itu pasti menyamakan, membandingkan dengan siapa? Dengan makhluk. Karena itu yang kita lihat. Ya, istiwa itu juga ada pada makhluk. Tapi istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Para raja beristiwa. Ya, tapi juga sama dengan istiwa Allah. Allah mengatakan dia memiliki tangan. Allah mengatakan dia memiliki wajah. Tapi tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Kalau kita mulai mempertanyakan bagaimana, itu secara langsung kita mulai akan masuk ke dalam benak kita membandingkan dengan makhluk. Karena itu yang kita lihat. Makanya stop, jangan sampai mempertanyakan bagaimana. Kaifiyah itu tidak diketahui. Karena Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana kaifiyahnya. Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah dari Allah SWT kepada kita juga tidak pernah menjelaskan bagaimana kaifiyahnya. Tidak ada yang pernah melihat zat Allah sehingga tidak mengetahui bagaimana kaifiyah zat Allah itu. Karena sifat Allah itu adalah sesuai dengan zatnya. Makanya kita tetapkan sifat Allah itu tinggi sebagaimana zatnya tinggi. Sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat-sifatnya. Sudah sampai situ. Jangan disama-samakan dengan makhluk. Nanti kalau disamakan dengan makhluk, ini apa? Tasbih, karena musyabbiha, ya, seperti itu. Nah, gara-gara masalah ini, orang-orang itu mencoba menyamakan, mencari-cari kaifiah sifat Allah, membayangkan kaifiah sifat Allah. Apa mereka karena takut jatuh kepada penyerupa sifat Allah kepada sifat makhluk, maka akibatnya apa? Untuk menyelamatkan diri, baik kita tiadakan saja sifat Allah itu, supaya jangan sampai sifat Allah kita sifat makhluk. Perhatikan ya, ikhwan, ya. Jadi orang Mu'attilah ini kelompok yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau ini, poin ke-224, wal Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah termasuk kelompok yang mereka menafikan sifat-sifat Allah.
Jadi di sana ada orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah mereka menafikan nama dan sifat seluruhnya. Mereka nafikan. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mu'tazilah mereka menetapkan nama tapi menolak sifat seluruhnya. Ya, ini orang-orang Mu'tazilah. Kemudian datang Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisal mereka. Ini mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat. Cara penafiannya pun halus. Tidak dinafikan sifatnya secara langsung, tapi dipalingkan maknanya dari zahir makna sifat itu. Istiwa dimaknakan apa, misalnya tangan dimaknakan kekuasaan dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung menolak sebenarnya, karena tidak ada dalil yang apa namanya, menyimpangkan makna zahir kepada makna makna yang majasnya, ya. Kalau ada dalilnya tidak mengapa, boleh keluar dari makna zahir kepada makna eh, apa namanya, kepada makna majasnya boleh, makna lain yang bukan zahir boleh, tetapi harus ada dalil untuk apa namanya, untuk membelokkan makna itu, ya seperti itu. Kalau tidak ada dalil maka dia ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya seperti apa. Karena ketika seseorang berbicara, ketika Nabi berbicara, ketika Allah berbicara kepada dengan ayat-ayatnya, tentunya yang makna yang dipahami, ya makna yang dipahami oleh manusia itu, yang dipahami oleh umatnya Rasulullah SAW, dipahami setiap ayat-ayat Allah yang berisi kalimat ini harus ditakwil ke sana kemari, ya ini akan sulit menjadi seperti ini. Setiap perkataan dan pembicaraan dari Allah, firman Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah itu bukan makna zahir. Ini tidak sesuai dengan hakikat pembicaraan atau kebiasaan orang berbicara. Ya, ketika berbicara pada antum, saya dengan tangan saya misalnya seperti itu. Ya sudah, tangan antum, ya tangan manusia seperti itu. Dari makna zahir, bukan makna yang lain. Kecuali di sana apa tadi? Ada dalil lain yang memang membuat kita apa namanya, membuat kita menyimpang dari makna zahir. Ya, baik. Jadi kelompok berikutnya ya ini orang-orang Mu'tazilah yang mereka ini menafikan sifat-sifat Allah. Orang-orang Mu'tazilah annahum yanzihuna Allah faghalau fit tanzih. Jadi mereka dalihnya mereka sifat-sifat Allah karena apa? Mereka mentanzih, mensucikan dari penyerupaan dengan makhluk. Nah, jadi orang-orang Mu'tazilah itu dalihnya apa? Mereka ingin mensucikan Allah. Karena kalau kita tetapkan sifat, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Padahal itu tidak melazimkan. Jika kita menetapkan sifat bagi Allah, tidak melazimkan itu sama dengan makhluk. Selalu kita berikan contoh ya, makhluk dengan makhluk saja punya sifat yang punya sifat yang sama. Contoh misalnya, makhluk atau kambing itu dia punya kaki. Tetapi apakah ikat kaki kambing sama dengan manusia? Tidak sama. Kaifiahnya tidak sama. Ya, tangan tangan manusia dengan misalnya tangan kera misalnya. Apakah sama tangan manusia dengan tangan kera? Enggak sama. Kaifiahnya tidak sama. Kaki meja dengan kaki manusia. Nama apa yang guna itu ya kan? Kita sebutkan kaki kambing itu adalah sesuatu yang kita pakai dalam pembicaraan. Jadi mesti sama. Demikian juga Allah ketika menurunkan ayat-ayatnya, Rasulullah ketika menjelaskan ayat-ayat Allah SWT, tentunya dengan bahasa yang dipahami. Makanya harus sama. Tidak masalah, tapi kaifi berbeda, hakikat berbeda. Kalau antara makhluk saja itu bisa berbeda hakikatnya, apalagi antara khalik dengan makhluk. Jauh sekali perbedaannya. Jadi ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, Allah mengatakan dia beristiwa di atas arsnya. Allah mengatakan dia turun ke langit dunia di sepertiga yang terakhir. Allah mengatakan dia dan dia ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah kita tetapkan seperti itu, dan tidak berarti kita sifat-sifat itu dengan tidak. Kalau saya makan kaki uh, manusia, kaki akan menyamakan manusia, tidak.
Yang tidak ada orang yang beraktiat berpikir seperti itu. Apalagi ini antara Allah Al-Khaliq sebagai makhluk yang hina. Ya, jadi sekali lagi kesamaan nama ya itu tidak melazimkan kesamaan yang dinamai. Hakikatnya berbeda. Taib. Jadi tidak mengapa menetapkan nama dan sifat-sifat Allah SWT. Itu tidak ada kelaziman bahwa kita akan menyamakan nama dan sifat-sifat Allah kepada nama dan sifat-sifat makhluk. Jadi alasan mereka untuk mensucikan Allah ini berlebihan. Makanya dikatakan oleh Syekh mereka gulu dalam masalah tanzih. Berlebih-lebihan dalam mensucikan ini. Sampai kemudian jatuh dalam tasbih mereka nafikan. Allah tidak punya sifat. Ya, seperti itu. Orang-orang Mu'tazilah disebutkan di sini adalah pengikut-pengikutnya Wasil ibn Atha. Ini adalah gembongnya Mu'tazilah. Ya. Dan juga Amr ibn Ubaid. Ini juga sama. Yang mana mereka berdua ini, Wasil ibn Atha dan Amr ibn Ubaid, itu sebenarnya adalah murid-muridnya dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri min a'immatis salaf, termasuk di antara ulama salaf. Ya, para a'imah salaf, ya, termasuk di antara para imam kita. Nah, kemudian mereka menghadiri halaqahnya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang uh, pelaku dosa besar. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, dengan jawaban yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, sebagaimana kita selalu sebut ini, ya, pelaku dosa besar dari kalangan kaum ini itu tahtal masyiah, mereka di bawah Allah Taala, ya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan azab mereka. Itu akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar kaum muslim, mereka tidak dosa mereka lakukan, ya. Kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar disebabkan karena dosa besar yang mereka lakukan. Ya, tapi mereka ini kurang keimanannya. Dan mereka ini bagaimana? Di bawah masya Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosa-dosa. Kalau tidak, Allah akan azab mereka. Ya, seperti. Maka ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan jawaban ini tidak cocok dengan Wasil Atta. Kemudian akhirnya mereka keluar dari isnya Al-Asri. Sehingga kemudian mereka dikenal dengan nama Mu'tazilah. Karena menurut mereka, orang-orang pelaku dosa besar ini mereka keluar dari Islam. Keluar dari keimanan. Pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Kalau Ahlussunnah tidak keluar dari keimanan. Cuma imannya berkurang. Imannya tidak sempurna. Beda dengan orang Khawarij. Kalau orang Khawarij, pelaku dosa besar, keluar dari Islam. Kafir. Mu'tazilah mirip dengan mereka. Cuma bedanya, kalau orang Khawarij keluar dari Islam masuk ke dalam kekafiran. Kalau orang-orang Mu'tazilah tidak keluar dari Islam tapi belum sampai pada kekafiran. Sehingga kata mereka, orang-orang yang keluar dari Islam dari kalangan pelaku dosa besar ini disebut dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Satu keadaan di antara dua keadaan, tidak mukmin, tidak kafir. Tapi jelas tidak mukmin, ya, jadi keluar dari Islam. Cuma orang Mu'tazilah dan orang Khawarij sama dalam masalah hukum pelaku dosa besar di akhirat. Kalau tidak bertobat dari dosanya, maka orang Mu'tazilah dan juga orang Khawarij berkeyakinan pelaku dosa besar ini adalah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sama. Ya, jadi kembali di sini orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan pelaku dosa besar itu hukumnya di dunia mereka keluar dari keislaman, dari keimanan, tetapi belum pada kekafiran. Makanya laisa bikafirin wala muslim. Tidak kafir, tidak muslim. Ini yang disebut dengan manzilah baina al-manzilatain. Ya, ini buatan-buatan mereka ya. Fakhtara'a hadal madhab al-batil. Wa'tazala majlis al-Hasan. Maka kemudian mereka keluar, ya, keluar atau mengasingkan diri mereka dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Maka kemudian orang-orang yang sepemikiran dengan mereka berkumpul bersama mereka. Nah, kemudian terbentuklah suatu jamaah yang menyimpang, suatu pemikiran kelompok menyimpang yang kemudian dikenal dengan nama Mu'tazilah. Taib.
Itu adalah nomor 220, berapa tadi? 4 ya. Orang-orang yang mentaktil dari kalangan Mu'tazilah, mentaktil sifat. Kemudian kembali kepada perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang ke-225 beliau mengatakan wal jahmiyati wal jabriyah. Orang-orang Jahmiyah dan Jabriyah ini juga termasuk kelompok menyimpang. Jadi sudah berapa nih kelompok menyimpang? Yang pertama musyabbihah. Yang kedua beliau sebutkan siapa? Mu'tazilah. Kemudian yang keempat orang-orang Jahmiyah. Yang ketiga afwan, yang ketiga Jahmiyah, yang keempat Jabriyah. Ya, Jahmiyah dan Jabriyah. Ya, Jahmiyah atba pengikut-pengikutnya Jaham ibn Safwan. Ya, pengikutnya Jaham ibn Safwan. Makanya kemudian nama Jahmiyah diambilkan dari nama orang ini, Al-Jaham ibn Safwan. Makanya dinamakan Jahmiyah. At-Tirmidzi, ya. Iya. Dan dia sebenarnya mengulangi atau mengikuti mazhab pendahulunya. Jadi pemikiran Jahmiyah sebenarnya di apa namanya dipelopori oleh Al-Ja'ad ibn Dirham. Ini gurunya Jaham ibn Safwan, ya. Al-Ja'ad ibn Safwan berguru pada Ja'ad ibn Dirham. Nah, kemudian ini kemudian dipopulerkan oleh Al-Jahm ibn Safwan dan kemudian akhirnya pemikiran menyimpang, akidah menyimpang ini diabadikan kepada nama dia, dinisbahkan kepada dia. Iya. Dan kalau kita lihat perkataan Syekh Shalih di sini, Al-Ja'ad ibn Dirham ini mengambil pemikirannya yang menyimpang ini dari siapa? Dari Talut al-Yahudi. Talut al-Yahudi. Yang dia ambil dari Labid ibn al-Asam, alladzi saharan Nabi. Nah ini. Jadi ini mata rantai sanad akidahnya Jahmiyah. Dari Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Ini orang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu pernah 40 hari beliau dalam keadaan tersihir. Beliau dikhayalkan kepada beliau seakan-akan beliau melakukan Ibnul Asam al-Yahudi. Dia ambil dari apa? Dari rambutnya Rasulullah SAW yang ada di sisir beliau ataupun yang gugur, rambut yang sudah gugur, yang sudah terlepas dari kepala atau yang ada di sisir itu diambil, kemudian dia buat buhul sihir dengan rambutnya Rasulullah SAW. Kemudian dia taruh di sebuah sumur, ya, ditaruh sihir tersebut di sebuah sumur. Yang kemudian dia meniupkan sihirnya di buhul tersebut, ya. Akhirnya Rasulullah SAW tersihir 40 hari. Dan ini adalah sesuatu yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah pernah tersihir 40 hari. Tapi sekali lagi, sihir kepada Rasulullah tidak menimpa kepada risalah yang beliau bawa. Tidak memudaratkan risalah yang beliau bawa sama sekali. Ya, ini perlu diperhatikan karena orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka menolak hadis-hadis yang mutawatir yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah tersihir. Bahkan hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Ya, Rasulullah tersihir 40 hari. Ini ditolak hadisnya. Karena kata mereka nggak mungkin Rasulullah tersihir karena itu nanti akan mempengaruhi apa? Risalah. Bagaimana orang tersihir kok membawa risalah? Jadi akhirnya bagaimana? Ya kita tolak. Rasulullah tidak pernah tersihir. Tidak demikian. Sihir yang menimpa Rasulullah ini hanya menimpa jasmani beliau, jisim beliau. Sebagaimana orang sakit. Orang yang sakit, ya, yang sakit jisimnya, ya, bukan jiwanya, bukan apa namanya zihan atau bukan akalnya, bukan. Tapi jiwa bukan apa namanya jasadnya, jisimnya. Seperti itulah dia Rasulullah SAW tersihir. Jadi jisimnya ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi tidak ada pertentangan hadis sahih dibawakan tentang tersihirnya Rasulullah dengan Rasulullah itu dengan risalah yang beliau bawa. Tidak ada kemudaratan atas risalah yang beliau sampaikan kepada kita. Ya, jadi dari Labid ibn al-A'sam, kemudian berguru kepada dia Talut al-Yahudi, kemudian ini diambil oleh Al-Ja'ad ibn Dirham, dan kemudian siapa? Al-Jahm ibn Safwan berguru kepada Al-Ja'ad ibn Dirham. Jadi ini akidahnya orang-orang Yahudi awalnya, ya, seperti itu.
Di antara yang paling populer dari akidah mereka ini adalah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, yakni bi khalqil Quran, ya itu. Nah, kemudian di antara juga akidah mereka yang sesat adalah al-jabr. Ya, ada kelompok Jabriyah tersendiri, tapi orang-orang Jahmiyah juga punya pemikiran yang sama, punya akidah yang sama dengan kelompok Jabriyah ini, yang mengatakan bahwa al-insan itu majburun ala a'malihi wa ghairiha. Manusia itu dipaksa untuk melakukan perbuatan. Manusia itu nggak punya pilihan. Semua perbuatan manusia itu dipaksa. Jadi kalau orang itu berbuat zina itu karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Orang mencuri, berbuat zina, minum khamar, membunuh orang dan lain sebagainya dari perbuatan maksiat itu semua dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka dihukum, disiksa. Ini makanya ya sebagian orang-orang Jabriyah mereka yang mengatakan Allah itu zalim, ini kelompok Jabriyah yang ekstrim. Allah ini zalim. Allah paksa manusia kemudian Allah hukum. Naudzubillah. Ini keliru sekali ya ikhwan ya. Manusia tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Manusia punya pilihan. Mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mereka bisa milih mana yang baik, mana yang buruk. Silahkan pilih. Demikian perlu kita perhatikan baik. Apapun yang dikehendaki oleh manusia, kehendak Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Itu penting. Namun manusia tidak mengetahui apa yang Allah kehendaki. Makanya kita diperintahkan untuk beramal. Ya, seperti itu. Taib. Ya, jadi orang-orang Jahmiyah punya pemikiran akidah yang mirip dengan orang-orang Jabriyah. Jadi manusia itu dipaksa. Iya. Baik. Dan ini ya terjadi pada masa akhir-akhir di masa daulahnya Bani Umayyah. Al-Ja'd ibn Dirham ini kemudian dipenggal kepalanya oleh khalifah ketika itu, penguasa ketika itu. Ya, disebutkan di sini namanya Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Ini pemimpin Amirul Mumininnya atau kita katakan penguasa ketika itu dari di akhir-akhir masa kekhilafahan Bani Umayyah ya. Jadi Khalid berkhutbah pada Idul Adha, ya kata beliau, "Duhu ayuhan nas." Kalian semua menyembelihlah karena ini Idul Adha. Jadi kurbanlah kalian masing-masing dengan sesembelihan kalian, ya. Taqabbalallahu dhayahakum. Semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Fa inni mudahin bil Ja'd bin Dirham. Adapun pada hari ini aku akan menyembelih Ja'd bin Dirham. Jadi orang ini disembelih oleh siapa? Oleh Khalifah Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Iya. Karena apa? Karena Ja'd ibn Dirham mengatakan fa innahu yaz'umu anna Allah lam yukallim Musa taklima. Di antara syubhat atau akidah yang dilontarkan oleh atau dimuntahkan oleh Ja'd ibn Dirham dari kepalanya, dari perutnya itu adalah apa? Mengatakan Allah tidak berbicara kepada Musa. Padahal Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Jelas sekali. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar, ini namanya kalau dalam bahasa Arab itu apa? Taklima itu maf'ul maf'ul mutlak namanya. Ya, maf'ul mutlak ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari masdar kalimat kallama itu masdarnya taklima. Kallama yukallimu taklima. Jadi biasanya disebutkan masdar dari fiilnya untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Maka di situ di ayat itu wa kallamallahu Musa taklima itu artinya Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Bukan Musa yang berbicara kepada Allah, bukan. Tapi Allah bicara kepada Musa alaihissalam. Bahkan dipakai maf'ul mutlak untuk menjelaskan atau untuk menguatkan, untuk menghindari adanya kesamaran. Jangan-jangan yang bicara Musa, bukan. Yang berbicara Allah kepada Musa alaihissalam. Dan ini termasuk keutamanya Nabiullah Musa, kalimullah. Ya, keutamaan beliau diantaranya apa? Allah ajak bicara. Ya. Kemudian juga Al-Ja'd bin Dirham mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Khalil. Padahal jelas Nabiullah Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Maka siapa? Khalid ibn Abdullah Al-Qasri turun dari mimbarnya setelah berkhutbah Idul Adha.
dan memerintahkan kaum muslimin untuk berkurban, kemudian mendoakan agar kurban kaum muslimin diterima, maka kemudian dia turun dari mimbar, dari khutbahnya, dan dia penggal kepalanya siapa? Al-Ja'ad ibn Dirham. Taib. Karena orang ini zindik, ya, orang ini zindik, maka kemudian wajib dibunuh, dan ini ditegakkan oleh pemimpin ketika itu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar berterima kasih kepada Khalifah Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Iya. Taib. Kita kita skip saja ya, ini ya. Ini ada syair yang dibawakan di Nuniyahnya Imam Ibnu Qayyim. Ya, taib. Kemudian ke 226, ya kita pindah ke poin Qadariyah. Jadi kalau Jahmiyah itu selain dia bawa pikiran tentang menafikan seluruh nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia juga membawa pemikiran Jabriyah, ya. Jahmiyah ini juga membawa pemikiran Jabriyah. Maka kemudian yang ke kelompok kelima, ini kelompok kelima yang disebutkan adalah Qadariyah. Qadariyah, orang-orang Qadariyah, yakni orang-orang yang apa? Nafahu al-qadar. Ini orang-orang yang menafikan takdir. Nah, ini apa namanya, kebalikan lawan dari orang-orang Jabriyah. Kalau orang Jabriyah, mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu dipaksa. Makhluk itu tidak punya pilihan. Kalau orang Qadariyah kebalikannya. Allah tidak bisa atau Allah tidak menakdirkan, tidak menciptakan perbuatan makhluk. Jadi mereka menafikan takdir. Allah tidak menakdirkan itu. Kata mereka al-amru nuf. Allah itu nggak tahu. Satu perkara itu Allah itu nggak tahu. Sampai perkara itu terjadi. Jadi mereka itu merendahkan Allah. Allah tidak mengetahui sebelum perkara itu. Bahkan kata mereka, Allah tidak menakdirkan perbuatan hamba. Hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Ya, itu. Dan yang mengikuti mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah selain mana mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan, orang Mu'tazilah juga menafikan sifat-sifat Allah seluruhnya. Mereka juga orang Mu'tazilah, mereka menafikan takdir Allah. Jadi mereka itu terkumpul, ya. Jadi inilah bid'ah dalam akidah. Ketika mereka menyimpan dalam satu perkara akidah, maka kemudian penyimpangan ini merembet kemana-mana. Dan ada benang merah sebenarnya kalau kita mendalami, itu nanti ada benang merah antara akidah menyimpang ini. Ada benang merah, ya, ada hubungannya. Maka mereka inilah orang-orang Mu'tazilah yang juga Qadariyah, ya, yang mereka mengatakan af'alul ibad khalquhum, perbuatan hamba itu adalah mereka sendiri yang katakan, mereka bukan ciptaan Allah. Walaisat dakhilatan fi khalqillah wala iradatihi. Tidak termasuk ciptaan Allah, tidak di bawah kehendak Allah. Makhluk tidak kehendak Allah. Dan makhluk diciptakan, diinginkan oleh mereka sendiri, ya. Oleh karena itulah mereka disebut dengan majusi umat ini. Dalam sebuah athar yang mauquf sampai pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, itu dikatakan orang Qadar ini disebut dengan majus hadhil ummah. Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Artinya kelompok Qadariyah ini sudah muncul di masa para sahabat. Ya. Beda dengan Khawarij. Khawarij bahkan di zaman Nabi pun sudah ada. Rasulullah masih hidup, Dzul Khuwaisirah ini pelapornya, yang ketika mengkritik Rasulullah SAW, yakni i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, kata dia, tentang pembagian ghanimah, rampasan perang. Kemudian Rasulullah bagi-bagi, kemudian Dzulkhuwaisirah mengatakan pada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad." Ini bentuk ketidakadaban orang ini kepada Rasul. Ya, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil. Maka sesungguhnya engkau belum berbuat adil, katanya. Nauzubillah. Kalau Rasulullah tidak berbuat adil, maka siapa lagi berbuat adil? Jadi dia tuduh Rasulullah tidak adil dalam pembagian apa namanya, dalam pembagian ghanimah. Hampir-hampir saja dia dipenggal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cuma memang ditahan oleh Rasulullah SAW. Namun, sebagaimana disebut oleh Rasulullah, dari
dari keturunan orang ini akan lahir kelompok Khawarij yang merupakan anjing-anjing neraka, ya, yang dijuluki oleh Rasulullah dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ya. Jadi kalau Khawarij ini memang sudah disebutkan bahkan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Adapun orang-orang Qadariyah yang disebut dengan Majusi umat ini itu di akhir-akhir sahabat, ya, munculnya. Ya, jadi ya tadi akidah mereka mengatakan bahwa Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba, tapi hamba sendiri menakdirkan perbuatannya, hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Allah tidak punya campur tangan dalam perbuatan makhluk. Oleh karena mereka disebut Majusi. Kenapa demikian, ikhwan? Karena orang-orang Majusi mereka menciptakan atau menetapkan dua pencipta. Li'annal majusa athbatu khaliqain. Orang-orang Majusi menetapkan dua pencipta. Ada Tuhan khaliqun lil khair, Tuhan cahaya yang disebut dengan Nahrawan atau ya Nahrawan kalau tidak salah, ya. Dan dalam bahasa Persia yang artinya cahaya, Tuhan cahaya ini pencipta kebaikan. Ada kemudian khaliqus syarr, ya, khaliqun lisyarr, pencipta keburukan. Ini Tuhan kegelapan. Iya. Nah, jadi ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ada Tuhan yang menciptakan menciptakan kebaikan, ada Tuhan yang menciptakan keburukan. Jadi mereka tetapkan ada dua pencipta. Nah, orang-orang Qadariyah ketika mengatakan makhluk menciptakan perbuatannya sendiri secara independen, Allah tidak ikut campur tangan dalam perbuatan makhluk, dalam penciptaan perbuatan makhluk, maka artinya mereka mengatakan ada pencipta lain selain Allah SWT. Sehingga mereka seperti orang-orang Majusi. Allah menciptakan, maka makhluk juga menciptakan. Dan dalam masalah penciptaan perbuatan makhluk, bahkan Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Nah itu. Artinya setiap makhluk menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti bukan cuma dua pencipta, tapi banyak pencipta. Ya, banyak pencipta, tak terhitung. Kalau menurut akidahnya orang-orang Qadariyah ini. Iya. Taib, makanya orang-orang Qadariyah ini fa'atsbatu khaliqina muta'addidina ma'allah. Mereka ciptakan, mereka tetapkan banyak sekali pencipta. Ya, banyak sekali pencipta. Jadi mereka sebenarnya lebih buruk dari orang-orang Majusi. Kalau orang Majusi, ya mereka menetapkan dua saja pencipta. Tapi kalau orang-orang Qadariyah, semua makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Saya bisa menciptakan perbuatan Pak Dian menciptakan perbuatannya sendiri, Mas Abdullah menciptakan perbuatannya sendiri. Seperti itu kalau menurut akidah mereka. Saya menciptakan perbuatan sendiri. Ya, Allah tidak punya campur tangan, tidak punya kehendak atas apa yang saya ciptakan. Ini kesalahan fatal dari kelompok Qadariyah. Baik, kemudian kita lanjut poin ke-227. Wa ghairihim minal ladina khalafu as-sunnah wal jama'ata wa khalafu wa halafu ad-dalalah. Dan selain dari mereka yang lima ini, dari orang-orang yang menyelisih sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka berafiliasi atau kita katakan halafu ya, tahaluf itu ya berafiliasi ya dengan kesesatan, bergabung dengan kesesatan ya. Jadi ini kelompok yang kita katakan kelompok asalnya. Ada orang Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Musyabbihah, ya, Jahmiyah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nanti dari sini kemudian turun. Mungkin bisa kita tambahkan juga orang-orang Syiah, Rafidhah, termasuk di antara mereka juga, ya, yang punya akidah yang menyimpang, bahkan juga, ya, sama bisa juga kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok ini. Taib. Kemudian poin ke-228, wa nahnu minhum bara'un, dan kita berlepas diri dari mereka semua, wa hum indana dullalun wa ardiya, mereka ini adalah orang-orang yang sesat, dullal, sesat, dan mereka orang-orang yang rendahan, hina, wabillahil ismatu wat taufik, dan kita mohonkan kepada Allah penjagaan ya dari kesesatan mereka dan juga taufik ya. Maka di sini ya ini penutup ya ikhwan ya. Jadi
di poin ke-228 ini Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan beliau mengatakan fanahnu nabra'u minhum, kita berlepas diri dari mereka, wa nu'adihim fillah, kita musuhi mereka karena Allah Subhanahu wa taala, wa nubghidhuhum, kita benci dengan mereka, lahum ahlud dulal wal batil wa batil, karena mereka adalah ahli orang-orang yang sesat dan orang-orang batil yang akidahnya batil. Fal wajibu hajjarahum wa bughduhum, ya, maka wajib kita menghajar mereka, ya, kita wajib apa namanya, ya, menghajar itu memboikot mereka, kita benci pada mereka, waraddu alaihim wa ala batilihim, dan kita bantah kesesatan mereka, kebatilan mereka. Fanahnu natabarra'u mimman yaqulu, dan tidak hanya itu, kita juga berlepas diri dari orang-orang, kita bara dari orang-orang yang mengatakan inna kullal firaq tahta ismil Islam. Tidak, Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Islam yang murni, yang sahih. Mereka di atas akidah yang sahih. Adapun kelompok-kelompok ini mereka di atas akidah mereka yang batil. Maka hati-hati kita dalam apa namanya, memasukkan mereka ke dalam kelompok yang lurus, firqah najiyah. Tidak, ya. Jadi jangan berlindung dengan kalimat Islam untuk kemudian melegalkan apa akidah yang mereka miliki. Ya. Sebagian dari mereka ini bahkan keluar dari Islam, ya ikhwan. Dengan akidah mereka ini, gulatnya mereka keluar dari Islam. Tidak bisa disebut kaum muslimin, ya. Ketika mereka menafikan apa namanya, Allah itu jahil, Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Ini keluar dari Islam yang seperti ini. Akidah seperti ini, ya. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat semuanya. Berarti mereka menafikan nama dan sifat Allah semuanya. Ini juga akidah batil, sebatil-batilnya akidah. Iya. Taib. Wal firaq kulluha tadkhulu tahtal Islam. Ini tadi, ya, hati-hati. Jangan sampai kita termakan slogan-slogan yang mengatakan seluruh firqah ini mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak demikian, ya. Karena mereka ini mazhab yang batil dan sangat berbahaya bagi umat. Wa huriyatul kalimah war ra'yi muqayyada bil kitab wa sunnah wa ma'alai salafil ummah. Ya, jadi uh, wal firaq al mukhalifah كل كلها أو كل يا كلها في النار إلا الفرقة التي على ما كان عليه الرسول وأصحابه. Ya, tadi kita sudah sebutkan dalilnya bahwa umatnya akan terpecah-pecah dan apa namanya, yang masuk ke dalam surga itu satu kelompok saja. Mereka itu adalah yang berada di atas jalannya para nabi, jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka manusia itu mereka sangat rentan terpapar pada kesalahan dan kekeliruan. Adapun ismah, penjagaan dari kesalahan, taufik, ya, yakni hidayah, al-haul, daya, al-quwah, kekuatan, itu semuanya di tangan Allah. Daya, upaya, kekuatan, takdir, taufik, hidayah, ya, itu semua dari Allah SWT. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, maka kita tidak akan berada di atas jalan yang lurus. Makanya tadi sebelumnya kita diingatkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi agar kita sering-sering mintakan kepada Allah SWT hidayah. Hidayah ini sesuatu yang mahal, ya. Kita mengenal akidah yang sahih ini sesuatu yang mahal. Harus selalu kita mintakan kepada Allah. Dan kita jaga di antara bentuk rasa kita berada di atas taufik dan hidayah dari Allah SWT. Kita syukuri dengan apa? Kita ngaji akidah. Pelajari terus. Jangan bosan-bosan. Waktu kita pakai untuk belajar ini. Ya, terus diulangi. Selesai kitab ini, silakan kembali. Guru-guru yang lain banyak, ya, para ustadz-ustadz kita, para ulama, para masyayikh, mereka menjelaskan kitab ini dengan berbagai macam penjelasan yang berbeda-beda tentunya, yang dari sisi sudut pandang yang berbeda, dan insya Allah semua akan bermanfaat, ya, bagi kita. Taib, ikhwani fillah, demikian, ya, apa yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita sampai pada akhir pembahasan kitab Aqidah Thahawiyah. Saya sampai lupa sudah berapa kita kaji kitab ini.
Ya, potong karena saya sempat sakit. Ya, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk menuntaskan kitab ini, dan ini sebuah saya sebut sebuah kitab yang komprehensif, yang akidahnya komprehensif, mencakup banyak poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan penjelasan yang kita ambilkan dari kitabnya Syekh Saleh Fauzan ini merupakan penjelasan yang mudah. Di sana ada syarah-syarah yang lain seperti syarahnya Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi, itu dalam, ya, lebih berat, dan syarahnya Syekh ini At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ini sangat mudah, ya. Antum bisa baca lagi, bahkan kalau antum bisa antum baca lagi, ulangi sendiri, dan bahasanya mudah dan mudah difahami. Dan selalu kita ulangi, ya, ini jadikan bacaan, apa ya, kalau istilah kita itu jadikan wirid lah, jadikan satu kebiasaan untuk mengulangi. Ada beberapa kitab, ya, misalnya kitab Aqidah Tahawi, ya, kemudian juga kitab Aqidah Wasitiyah, dan juga kitab At-Tauhid. Tiga kitab ini kalau bisa diulangi terus. Alhamdulillah kita sudah tuntas Tauhid beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah, ya, semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ya ikhwan, apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita mintakan kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberikan taufik, dijaga dari akidah-akidah yang menyimpang, sebagaimana di awal kita mengaji kitab ini, kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik, dan mengizinkan kita untuk menuntaskan kitab ini sehingga kita mendapatkan gambaran secara komplit akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua yang benar datang dari Allah SWT. Adapun kekeliruan itu karena kebodohan saya pribadi, sedikitnya ilmu dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Kalau tidak ada, nanti, atau mungkin bisa disampaikan di grup, ya, kita punya grup WhatsApp, bisa disampaikan. Dan sekali lagi, ya, sebelum saya sudah pertemuan yang akan datang, kita akan bahas kitab fikih, ya. Kita selang-seling, dulu kita belajar kitab selesai, kemudian kita masuk belajar apa dulu itu kitab Matan Nabi Suja. Kita selesai Matan Nabi Suja, kita masuk Akidah Thawiyah. Akidah Thawiyah selesai, kita kembali kepada fikih, kita belajar kitab insyaallah Al-Fiqhu Al-Manhaji. Fiqhu Al-Manhaji, sebuah kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah. Para masyayikh yang menulis kitab ini masih hidup, hafizahumullah ajma'in, ya. Dan kita belajar ini untuk tafaqquh fid din, sebagai tangga atau metode untuk belajar fikih, tidak mengajak sama sekali untuk ta'assub mazhabiyah. Kita belajar fikih, ya, ala tariqatil fuqaha, sesuai dengan tariqahnya para fuqaha. Mereka belajar itu tadarruj, sedikit demi sedikit, dari yang dasar kemudian naik terus sampai ke level yang paling tinggi. Bisa kita katakan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji mungkin levelnya sekitar level yang pertengahan. Bukan pertengahan yang tinggi, tapi pertengahan agak ke bawah, ya. Ya, cocok lah. Habis kita selesai dulu kitab Matan Abi Syuja, kemudian kita lanjutkan dengan kitab ini, insya Allah tidak terlalu jauh pembahasannya, ya. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insya Allah pekan depan kita akan mulai kitabnya bagus, ya, ditulis dengan gaya bahasa yang juga mudah. Kita pilihkan kitab-kitab yang mudah kita pahami, karena untuk fikih itu, kalau kita baca kitab-kitab klasik, kadang ibarat atau istilahnya apa, ya, kalimat-kalimat para fuqaha itu tidak mudah untuk difahami. Bahkan misalnya kita ambil Nailur Roja, ya, syarahnya Safinatun Najah atau Safinatun Najah sendiri. Itu banyak ibarat beliau yang tidak mudah difahami, bahkan oleh orang awam sekalipun tidak mudah difahami. Bahkan para pembelajar fikih. Jadi harus kembali melihat pada penjelasan pensyarah. Bahkan kadang yang menjelaskan juga ibaratnya juga sulit difahami. Jadi memang tidak mudah. Ya, mereka memang para fuqaha seperti itu, ya, mereka memang punya tujuan atau objektif tertentu mereka ingin capai dengan membuat ibarah-ibarah yang sulit, bukan supaya terlihat sulit, tidak, tapi supaya para fuqaha
Ya, jadi, taib ikhwani fillah, insyaallah pekan depan kita akan tersebut ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.